Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku, Yvonne Margiati. Kali ini aku ingin membahas tentang kisi-kisi P3K terbaru ya teman-teman, yang keluar pada tanggal 30 Oktober tahun 2023 kemarin. Untuk jabatan formasi arsiparis itu ada materi atau kisi-kisi tentang peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Nah, teman-teman wajib pelajarin itu. Jadi yang keluar di soal-soal yang akan diujikan teman-teman nanti itu pasti sesuai dengan materi yang sudah di-share oleh Kemenpan RB. Jadi teman-teman wajib banget pelajari kisi-kisi yang sudah di-share oleh Kemenpan RB tersebut. Nah, kita bahas tentang peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Kita harus tahu dulu pengertian tentang peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, kita tahu ya teman-teman untuk pengertian dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Silahkan teman-teman like, komen, dan share buat teman kalian yang ingin tes juga supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapin banyak terima kasih dan semoga kalian diberi kemudahan dan kesehatan dalam melaksanakan tes P3K di tahun 2023 ini. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi tentang pengertian tadi sudah kita bahas, sekarang kita bahas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi urutan yang tertinggi itu adalah Undang-Undang atau UUD Republik Indonesia tahun 1945. Ini aku kasih buat kalian menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya teman-teman, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jenis dan hierarkinya. Ini pada pasal 7. Jadi yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Terus di bawahnya ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bawahnya lagi ada Undang-Undang atau PP, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Bawahnya lagi PP atau Peraturan Pemerintah. Kemudian ada Perpres, Peraturan Presiden, dan di bawah Perpres ada Peraturan Daerah Provinsi. Nah, yang paling bawah itu adalah Perda atau Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, ini ada jenis-jenis peraturan perundang-undangan dan urutan secara hierarkinya. Setelah kita tahu ini, kita lanjut nih teman-teman ke inti dari materi perundang-undangan ini. Jadi peraturan perundang-undangan tentang kearsipan itu yang pertama ada undang-undang yang mengatur tentang kearsipan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 yang berkali-kali aku sampaikan ke teman-teman wajib punya di HP kalian, di PC kalian, di laptop kalian. Silahkan sering baca itu, scroll kalau pas kalian lagi banyak waktu luang. Nah, terus di bawah undang-undang ini ada PP teman-teman atau Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi undang-undangnya Nomor 43 tahun 2009, terus ada PP-nya nih Nomor 28 tahun 2012. Terus di bawahnya peraturan pemerintah ada peraturan presiden nomornya Nomor 15 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional arsiparis. Jadi sekedar sharing buat kalian, untuk soal nanti kemungkinan besar tidak akan keluar. Misal pengertian kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 terdapat dalam pasal titik-titik. Itu setahu aku dan teman-teman yang udah pernah tes itu memang hampir nggak ada yang dapat soal seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih pelajarin ke isinya. Jadi di pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 itu tentang apa? Misal pasal 1 pengertian kearsipan adalah, nah itu keluar. Tapi kalau untuk pasal berapa, ayat berapa itu enggak kayak undang-undang dasar waktu tes TWK itu teman-teman enggak pernah ada yang dapat soal seperti itu.
Nah, sekarang kita kulik bareng-bareng ya teman-teman untuk sistematika Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Ini tak rekap jadi satu slide ya. Isi dari undang-undang itu apa aja sih? Nah, ada bab 1 nih isinya tentang ketentuan umum, itu ada di pasal 1. Kemudian di bab 2 itu ada pasal 2 sampai pasal 5 nih teman-teman. Isinya adalah maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup. Kemudian di bab 3 ada pasal 6 nih sampai pasal 39, isinya tentang penyelenggaraan kearsipan. Dan pasal keempat ada pengelolaan arsip dinamis pada pasal 40 sampai pasal 58. Yang kelima ada bab 5 tentang pengelolaan arsip statis, pasal 59 sampai pasal 67. Yang keenam ada autentifikasi, pasal 68 sampai pasal 69. 7. Organisasi profesi dan peran serta masyarakat ada di pasal 70 sampai pasal 77. Bab 8. Sanksi administratif. Nah, ini ada di pasal 78 sampai pasal 80. Bab 9. Ketentuan pidana, pasal 81 sampai pasal 88. 10. Ketentuan peralihan, pasal 89. Dan yang terakhir, bab terakhir itu bab 11 tentang ketentuan penutup. Ini ada pasal 90 sampai pasal 192. Jadi di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan ini ada 192 pasal ya teman-teman. Silahkan teman-teman pelajarin. Untuk sistematika undang-undangnya sudah kita bahas bareng. Sekarang kita bahas sistematika PP-nya nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang kearsipan. Di bab 1 ada ketentuan umum. Bab 2 penetapan kebijakan penyelenggaraan kearsipan nasional. Bab 3 pembinaan kearsipan. Bab 4 ada pengelolaan arsip nih. Nah, di bab 4 dibagi lagi, ada bagian ke-1 itu membahas tentang pengelolaan arsip secara umum. Bagian keduanya pengelolaan arsip dinamis dan masih di breakdown lagi jadi paragraf 5 nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau belajar misal tentang penyusutan arsip, pemeliharaan arsip, ini bisa download juga PP ini. Di sini ada peraturannya untuk teman-teman yang pengen belajar misal penggunaan arsip itu seperti apa, penciptaan arsip itu apa, penyusutan arsip itu apa. Nah, di bagian kedua ini ada. Kemudian bagian ketiga ada pengelolaan arsip statis. Bagian keempat ada autentikasi. Bagian 5, SIKN dan JIKN itu masih di breakdown lagi menjadi bagian ke-1 dan bagian kedua ya teman-teman. Bagian ke-1 membahas tentang pembangunan SIKN. Bagian kedua JIKN ada 5 paragraf. Kemudian di bab 6 sumber daya kearsipan ada 4 bagian. Bagian ke-1 tentang organisasi kearsipan, bagian kedua sumber daya manusia, bagian ketiga prasarana dan sarana. Bagian keempat tentang pendanaan. Kemudian di bab 7 ada ketentuan peralihan dan bab 8 ketentuan penutup. Jadi untuk PP nomor 28 tahun 2012 ini ada 167 pasal. Kalau teman-teman udah download ada sekitar 130 halaman ya untuk PP ini teman-teman. Nah, sekarang kita bahas untuk peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kearsipan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik nih. Nah, ini termasuk kisi-kisi di sini ada semua ya, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan selain download undang-undang, download PP, jadi download juga materi. Misal ada kisi-kisi tentang pelayanan publik atau keterbukaan informasi publik. Teman-teman juga wajib download undang-undang
tersebut ya teman-teman. Jadi belajarnya jangan cuma undang-undang sama PP pelaksanaan undang-undang aja. Ya, terus kemudian yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemda atau pemerintah daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Nah, ini peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kearsipan ya, teman-teman. Kemudian untuk peraturan perundang-undangan tentang Srikandi nih. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya penerapan Srikandi di setiap instansi pemerintah. Itu ada aturannya juga teman-teman, ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Srikandi. Yang pertama tentang peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. 3. Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. 4. Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah dinas. 5. Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan arsip elektronik. Kita bahas juga tentang urgensinya ya teman-teman. Peraturan ANRI diperlukan itu yang pertama amanat undang-undang dan PP kearsipan. 2. Untuk memberikan panduan secara teknis dalam menyelenggarakan kearsipan. 3. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan bagi pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Yang keempat, memberikan standar dan menjamin bahwa pengelolaan arsip dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, untuk kepentingan penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah diikuti dengan peraturan daerah, peraturan gubernur, bupati, atau wali kota. Oke, kita lanjut ke kebijakan pengembangan sumber daya kearsipan ya teman-teman. Permenpan nomor 13 tahun 2016 tentang perubahan Permenpan nomor 48 tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis nih teman-teman. Teman-teman juga wajib pelajari ya jenjang jabatan fungsional arsiparis itu apa aja. Ada dua kan, ada keterampilan dan keahlian. Silahkan teman-teman juga wajib tahu itu ya tentang jabatan fungsional arsiparis. Nah, yang pertama, Perka nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan formasi JFA. JFA itu adalah jabatan fungsional arsiparis ya, teman-teman. Terus kemudian ada Perka yang kedua nomor 5 tahun 2015 tentang pembagian tugas arsiparis. Yang ketiga nomor 6 tahun 2016 pedoman sertifikasi JFA. Nah, untuk kisi-kisi di arsiparis ahli muda itu kan ada kisi-kisi sertifikasi arsiparis ya teman-teman. Silahkan teman-teman download untuk Perka nomor 6 tahun 2016 ini, silahkan dipelajari. Kemudian yang keempat ada nomor 20 tahun 2016 tentang pedoman monitoring dan evaluasi JFA. Kemudian yang kelima, nomor 25 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Kemudian yang keenam, nomor 4 tahun 2017 tentang pelaksanaan tugas JFA. Ada nomor 7 nih, nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman penilaian prestasi kerja CJFA. Kemudian Perka nomor 23 tahun 2017 tentang standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional arsiparis. Dan yang terakhir ada Perka nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan PNS dalam JFA melalui penyesuaian atau impassing. Nah, ini ada kebijakan tentang apa dan
peraturannya nomor berapa ya teman-teman. Ini aku kasih buat teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman lihat video ini ya dan disesuaikan. Ketika teman-teman mau belajar tentang pengawasan, berarti peraturannya ada pada Perka Anri nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman pengawasan kearsipan. Kalau pengen tahu kebijakan tentang sertifikasi arsiparis, teman-teman download nih Perka Anri nomor 6 tahun 2016 tentang pedoman sertifikasi CFA. Nah, silahkan teman-teman sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada yang sudah di-share oleh Kemenpan RB. Silahkan teman-teman download. Ini nggak aku baca semua ya teman-teman, tapi akan aku kasih jeda untuk teman-teman membaca atau melihat di video ini. Silahkan teman-teman pelajarin dan silahkan download ya, belajar mulai dari sekarang, belajar lebih awal karena soal P3K itu lebih banyak daripada soal CPNS. Karena kalau P3K itu kan satu kali tes ya teman-teman, jadi soalnya SKD dan SKB. Kalau CPNS itu digabung jadi satu kalau P3K. Selamat menikmati, selamat menyaksikan peraturan-peraturan yang udah aku share, yang akan aku share nih, bukan udah ya, yang aku share buat teman-teman semuanya. Silahkan ya disesuaikan dengan kisi-kisi yang akan teman-teman pelajarin berikutnya. Semua peraturan undang-undang yang aku share di sini bisa teman-teman download di JDIH anri.go.id. Silahkan di situ lengkap teman-teman, silahkan download ya. Aku tak penutupan sekarang aja ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah melihat video aku sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, yang ngintip-ngintip dari kemarin, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Silahkan like, komen, dan share jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh juga follow Instagram aku di Yvonne Margiati. Silahkan DM kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan follow Instagram aku. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap setiap urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.